Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 12. Oke, materi kita masih seputaran tentang Orde Baru, ya, yaitu dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Oke, namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, kita mau lihat nih ya, kembali lagi kita lihat pokok bahasan untuk materi ataupun untuk bab Orde Baru. Nah, di mana yang pertama itu masa transisi, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Ini adalah materi pertama kita di semester ini. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua itu kehidupan politiknya. Ini sudah kita bahas juga di video pembelajaran sebelumnya, pekan lalu. Nah, hari ini kita akan fokus membahas bagaimana kehidupan ataupun kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru. Next, untuk integrasi Timur-Timur, kemudian dampak dari kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru akan kita bahas di video-video pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah, langsung saja. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Jadi, pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi. Nah, apakah slogan itu? Slogan itu dikenal dengan nama yaitu Trilogi Pembangunan. Nah, Trilogi Pembangunan ini cukup eksis pada masa Orde Baru. Isi daripada Trilogi Pembangunan ini yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kemudian, yang kedua, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ini adalah isi daripada trilogi pembangunan. Nah, jadi bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966. Nah, kurang lebih inflasi yang terjadi itu sebesar 650% setahun. Nah, jadi perlu kita ketahui ya, bahwa masa transisi ataupun masa mulai beralih daripada Orde Lama kepada Orde Baru, itu memang kondisi ekonomi pada yang diwarisi pada masa Orde Lama, ya, sebelum Orde Baru itu sangat buruk. Nah, sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya itu hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula untuk sektor pertanian, perkebunan menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Nah, hutang, kemudian inflasi itu sangat menjadi permasalahan untuk ekonomi pada masa Orde Lama itu, memasuki masa-masa Orde Baru. Nah, jadi memang makanya fokus utama daripada masa Orde Baru ini adalah memperbaiki ekonomi tersebut. Nah, maka dari itu muncullah trilogi pembangunan tadi. Nah, kemudian kita lihat kebijakan ekonomi yang dikeluarkan nih pada masa Orde Baru. Sebenarnya kebijakan ekonominya itu hanya ada 2, tapi nanti dianya banyak terbagi-bagi lagi ya kebijakan ekonominya. Yang pertama, kebijakan ekonomi itu adalah rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya kan, pembangunan 5 tahun, Pelita dan juga Repelita seperti itu. Nanti Repelita ini terjadi selama 6 kali, makanya ada Repelita 1, Repelita 2, sampai Repelita ke-6. Nah, kemudian yang kedua itu Revolusi Hijau. Nah, inilah kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru. Seperti itu. Nah, kita lihat ataupun kita bahas langsung yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun, Repelita. Jadi, pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau yang biasa disingkat dengan Repelita, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Nah, ingat ya, untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Makanya namanya yaitu pembangunan 5 tahun, dievaluasi 5 tahun sekali.
Nah, kita lihat rencana pembangunan 5 tahun ya, Repelita 1 April 1969. Repelita merupakan rencana ekonomi 5 tahunan yang dicetuskan pemerintah Orde Baru pada 1967. Nah, ini ditujukan untuk mengendalikan laju inflasi warisan pemerintahan Soekarno ya. Maksud daripada warisan pemerintahan Soekarno di sini adalah masa Orde Lama yang kita kenal dengan masa Orde Lama ya, yang mencapai 650% di tahun 1966. Cukup tinggi sekali angka ataupun persenan daripada inflasi yang terjadi pada masa itu. Nah, sebanyak 60% sumber dana Repelita 1 mengandalkan pinjaman luar negeri yang diatur oleh International Government Group on Indonesia atau disingkat dengan IGGI. Nah, pola pembiayaan Repelita 1 mengakibatkan mentalitas pembangunan ekonomi Orba banyak bergantung pada investasi asing. Nah, ini untuk yang pertama ya, Repelita pertama. Seperti itu. Nah, Repelita 1 yaitu 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Karena memang program ini dievaluasi selama 5 tahun sekali. Jadi keberjalanannya juga selama 5 tahun. Nah, sasaran utama dari Repelita 1 ini yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Nah, namun kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Yang kita bahas tadi itu maksudnya bergantung pada investasi asing ya, yaitu Jepang dan juga golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau yang disingkat dengan Malari. Seperti itu. Nah, kemudian dievaluasi lah. Muncul Repelita 2. Repelita 2 ini terjadi pada 1 April 1974, lanjutannya. Tadi kalau Repelita 1 sampai 31 Maret, otomatis Repelita 2 melanjutkan dari 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Nah, jadi Repelita 2 ini menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Jadi kalau tadi di Repelita 1 fokusnya pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Nah, di Repelita 2 ini sudah semakin naik ya. Pada titik beratnya itu pada sektor pertanian dan industri, kemudian bagaimana mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Nah, otomatis sudah ada kemajuan di Repelita 2, ya kan? Memasuki Repelita 3. Lanjutannya yaitu dari 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. 5 tahun juga. Nah, kalau Repelita 3 ini menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan. Nah, pemerataan yang dimaksud yaitu yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, dan yang terakhir yaitu pemerataan memperoleh keadilan. Nah, ini adalah asas pemerataan yang ditekankan pada trilogi pembangunan. Nah, ini Repelita ketiga sampai Maret 1984. Kemudian dilanjutkan dengan Repelita 4. Repelita 4 yaitu dari 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Nah, pada Repelita 4 ini menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Nah, di sini sudah bagaimana memikirkan mesin-mesin sendiri, artinya mesin-mesin yang dapat dipergunakan dalam sektor pertanian dan juga menuju swasembada pangan tadi. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan Repelita 5 yaitu pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Nah, Repelita 5 ini menitik beratkan pada sektor pertanian. Sebenarnya inti dari Repelita ini ya, rencana pembangunan 5 tahun memang menitik beratkan pada sektor pertanian. Ya, kalau di Repelita 5 ini untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Jadi kalau kita lihat
kepemimpinan Soeharto pada masa Orde Baru, dia tuh sering banget belusukan untuk melihat bagaimana kemajuan daripada sektor pertanian. Bahkan beliau memberikan pelatihan langsung terhadap petani-petani pada masa itu. Nah, oke, kita lanjut ya kepada Repelita ke-6. Nah, Repelita ke-6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, itulah dianya ya tentang rencana pembangunan 5 tahun dari Repelita 1 sampai Repelita ke-6. Nah, kemudian kita masuk kepada kebijakan ekonomi yang kedua, yaitu revolusi hijau. Revolusi hijau ini juga menjadi kebijakan yang terkenal pada masa Orde Baru. Jadi, revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok. Jadi revolusi hijau ini memang sangat-sangat diterapkan pada masa Orba. Bagaimana sektor pertanian itu bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Makanya dikatakan di sini dari cara tradisional kepada cara modern. Nah, ada 4 usaha pokok pada masa revolusi hijau ini ya. Yang pertama disebut dengan intensifikasi, kemudian ada ekstensifikasi, ketiga ada diversifikasi, dan keempat rehabilitasi. Nah, ini adalah 4 usaha pokok yang dilakukan untuk bisa dikatakan untuk memberhasilkan revolusi hijau ini. Nah, apa itu intensifikasi, apa itu ekstensifikasi, dan sampai apa itu rehabilitasi? Ini kita bahas satu persatu. Jadi, intensifikasi yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari yang pertama, pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul. Jadi, sudah memperkenalkan kepada petani ya, bagaimana bibit unggul itu agar hasil daripada pertanian tersebut lebih baik, ya kan? Lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian penggunaan pupuk yang cukup, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif, teknik penanaman yang baik. Nah, inilah dilakukan untuk mensukseskan revolusi hijau tersebut. Lalu ekstensifikasi. Kalau ekstensifikasi ini yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Lalu ada yang disebut dengan diversifikasi, keanekaragaman usaha tani. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi, pemulihan daya produktivitas serta daya pertanian yang sudah kritis. Nah, inti daripada revolusi hijau ini adalah untuk meningkatkan sektor pertanian dan juga perkebunan di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru ya. Tapi kita lanjutkan dengan bagaimana kita lihat nih juga pendidikan, kemudian kependudukan ataupun keluarga berencana, dan juga bagaimana sektor kesehatan pada masa Orba. Nah, yang pertama pada pendidikan dulu nih kita lihat ya. Pendidikan pada masa Orde Baru. Nah, sebenarnya kalau kita bahas tentang Orde Baru, ini ada banyak program-program daripada Soeharto yang sangat bagus gitu. Yang sangat baik, bahkan masih kita pakai hingga saat ini. Nah, di sektor pendidikannya, kemajuan pendidikan pada masa Orde Baru ini dilihat daripada ada 3 hal yang dicatat dalam bidang pendidikan ya pada masa Orde Baru, di mana yang pertama itu pembangunan SD Impres. Nah, kita lihat SD Impres bahkan masih ada dan masih bertahan hingga saat ini, ya kan? Nah, kemudian ada namanya program wajib belajar. Setelah program wajib belajar ada namanya pembentukan kelompok belajar. Nah, ini adalah 3 bidang yang dibangun pada masa Orde Baru dalam bidang pendidikan, seperti itu. Nah, kita lihat kemajuannya. Nah, di sini sebelum Repelita ya, sebelum tahun 1969, SD itu hanya ada 60.023 unit. SMP hanya ada, ini bangunannya, hanya ada 5.897 unit. Nah, pada awal Pelita ke-6, SD itu sudah mencapai, gedungnya itu sudah mencapai 1.500 unit.
Nah, bahkan SMP sudah mencapai 20.000 unit. Jadi banyak pembangunan gedung SD dan juga SMP pada masa Orba ini, pada masa Orde Baru. Nah, kemudian periode 1982 atau 1983 itu gedung baru SD sudah ada 22.600 gedung baru SD selesai dibangun. Itu hanya dari periode 1982-1983. Kurun waktu 1 tahun. Nah, ini dalam bidang pendidikan, banyak dibangun sekolah-sekolah. Kemudian program wajib belajar, ya kan? Kalau sekarang masih kita lanjutkan juga, tapi programnya semakin naik ya. Dari wajib belajar 6 tahun, 9 tahun, sampai 12 tahun. Itu dalam bidang pendidikan. Kemudian dalam bidang kependudukan. Nah, dalam bidang kependudukan ini yang terkenal adalah keluarga berencana. Jadi, program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan keluarga berencana, ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Nah, bahkan untuk program keluarga berencana ini juga masih kita pakai hingga saat ini, ya kan? Nah, ternyata itu sudah dicetuskan sejak masa Orba oleh Soeharto. Nah, ternyata dengan adanya program KB ini itu berhasil mengendalikan jumlah penduduk. Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia itu mencapai 2,6%. Dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Nah, ini hasil daripada program keluarga berencana. Nah, kemudian dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan ini ada puskesmas, pembangunan puskesmas, kemudian pembangunan posyandu. Jadi, tahun 1956 itu didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Y. Sulianti di Lemah Abang. Nah, inilah yang kemudian berganti nama hingga akhirnya itu tahun 1984 dikembangkanlah posyandu. Namanya menjadi posyandu dengan programnya ada KIA, KB, keluarga berencana, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Nah, jadi posyandu bukan hanya untuk pelayanan balita pada masa itu, tetapi juga untuk pelayanan ibu-ibu hamil. Nah, inilah perkembangan puskesmas ataupun posyandu ya. Nah, memang hasilnya sangat terlihat pada masa Orde Baru. Nah, di mana salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan. Jadi, pada sensus tahun 1971 itu hanya ada 1 dokter untuk melayani 20,9 ribu penduduk. Bayangin, tahun 1971 hanya bandingannya ya, 1 orang dokter melayani 20,9 ribu penduduk. Jadi ini untuk mendapatkan hitung-hitungan ini, jumlah penduduk rakyat Indonesia dibagi dengan jumlah banyaknya dokter. Itu pada 1971. Nah, kemudian dengan program kesehatan ini, sensus yang dilakukan pada 1980, kurun waktu hanya 9 tahun, menunjukkan bahwa 1 tenaga dokter untuk 11,4 ribu penduduk. Artinya, semakin banyaknya dokter pada masa itu, gitu ya. Artinya kesehatan sudah semakin membaik pada masa Orba ini. Nah, baik, itulah bagaimana kebijakan pada bidang pendidikan, kemudian kependudukan, dan juga kesehatan, ya, yang juga ternyata memiliki hubungan dengan kebijakan ekonomi pada masa Orba ini. Oke, inilah materi singkat kita pada hari ini tentang kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.